Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu Kajen ketemu beberapa kiai Kajen. Ini rumah nontonan gitu. Nah, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Mengenai kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Kalau duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh ya aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas dia nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah nonton ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah. Jadi madlum, orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan tasruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus percaya. Saya itu lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat 1 juta, buat injek-injek. Bos barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pengeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orangku. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati merokok, dia simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran, itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau aja nih ya, mangpan rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, dia anak buah kata. Mau pulau bilang mangpan rukin tak akan diotasi Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buahku. Ayo, mereka apa datang jodoh Mustafa bro? Murah kan? Nggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleh. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak setaono pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya brosuwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyanahya wa aliyanamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, saya ngenyek panitia baru untuk salam tembak mulai. PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Yang untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi ya ibu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan gregean. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, paham? Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimat haqqin wa kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu. Mulane kalau subuh nak rantuk izin kula niku ampun sowan. Kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini enggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, enggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis Gus baru apa tenang. Barang tak baru juga Gus baru anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyanahya wa aliyanabut wa aliyanabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi, rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi sokok. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab.
Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Woy tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, sudahlah ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semua. Mulai pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri senggar roda pulau, pipi itu rapi kaki, gue rapi. Usah cangkemelek lah, sementing kaya ngaji lima, usah lari ya pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kira aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya pokoknya. Jadi utama orang baik jangan majnun villa, pokoknya pikirannya harus majnun villa, terkait Allah harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun villa, jadi otaknya sudah error tapi apa? Villa. Kurang itu, makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali, bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihaknya. Sing servisnya maksudnya kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, iku kabeh dunya lillahi. Lalu nopo
Pulau itu termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat dari ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Tadi ini jauh ngaji sampean naruhan Jogja warga, baru naruhan berkumpul anakku bersoanin tadi, kampungnya berlima maksudnya karena itu isin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, mirip kalimat haqqin aliyana ya, bahaya. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian, wae masyarakat rakok berambekan, bertarian masjid muludan, bermudan terjepan, bariku nuzul Quran, wong rakok berambekan, wes, karena dia overacting. Sing nenggone ono tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangebunan ayo, nyabu sidik-sidik, juga ayo, nyanyi opo. Terus Yosua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi itu amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Ngaji ya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar, cek larang. Ini misalnya terpaksa ngono masjidnya bener setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei, Islam nari, Kristenisasi membersih. Nanti lama-lama kita keok, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yura roh cara ini, saya ini lemah jadi manusia, yura roh. Maka saya iman. Pokoknya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas dengan Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati, orang apa-apa, orang swarga, orang neraka, orang rugi. Neng dunia boleh wangi sholat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben orang neraka, orang jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak rono rokok swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora. Akhirnya iya betul juga. Saking cerdas sih. Kulo apal kata-katane Sayyidina Inka nama taqulu haqqan faqat takhallastu wa takhallasna. Faqat takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing slamet kowe tok. Aku lah yo melok. Lama wong padha-padha bebas urusan. Tapi nek sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku slamet kowe ora. Mikir. Wan ulama itu saja kudu cakep elek, cuma ora ulama terdarani ketiga. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono barbar. Masyhur ono ulama di omongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diopong geni susah ya opo kan ora panas ngomongane materi ini setan kok geni diopong geni ora opo. Ya ini sekali mau yang kemelek lemah saurna rai. Bareng mau iki lu wori. Kowe jare kok lemah kok lor. Tapi kalau ora cover ngono. Jare yen ada ajaran ulama senjata kemen, tapi kok nak kowe tetap ulama ajaran ini yang tiga. Nah yo saking mangkel ulama wau wong sing takok disawuri no lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dibeli.
Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad itu berapa jam nggak dipeduli. Mentang, padahal butuhnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji bekiai kalau kita sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai ini api. Monggo mangan warak legen ngaji terus. Enggak baik seperti mengalun kiai sengkota kau rapati belum kenal santri. Bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alia ya. Karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad tidak debat sama orang-orang kafir, jawab kul atuhajuna nafillah wa rabbuna wa rabbukum malana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Pasal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu madlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sesak karena dulu korban dia didolimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya koja al-haq wa zaqal. Kujal hak wa ma yubdiul batil wa ma yuhid. Enggak bakal sosial. Barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Taruh saja misalnya gini. Ada orang yang jauh ya kristenisasi ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ra nyaur bisa. Wis utang duit ra nyaur bisa. Terus ngandani kue. Mungkin Yesus pengiran lagi ning bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Enggak ada. Mestinya gue tetap anut sing utang nggak bayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak kayak ngukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja, anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial, paham juga? Mulai kalau rasa mau busuk kita amuk perkara mau busuk, ora tahu kampanye kayak aku, paham? Tapi kok cuma gede mau busuk, walat. Serah kusuk, gue lah jual iso gue hujah, jadi kan makanya itu ahli hadis, orang kusuk cuma amu ya wong kudu gue hujah sehingga dia wong seneng Allah subhanahu ini kalau serius sekali, karena kalau itu risau bukan karena fenomena sekarang, fenomena ilayobim ya, latihlah kebenaran kalau itu nak didik anak dulu itu sampai seperti itu. Meskipun anak gue masih cilik, ya, tentu tidak se-ekstrim saya ngajarnya dengan ukuran sama setua bengkaro anak di kamu. Kalau ngetesnya, misalnya anak gue kan sayang biar anak gue, kadang berbagai tak neng, tak jajan. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak gue ngaji seperti itu. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonusin saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tak neng. Ternyata tetap ngaji, berarti anak gue. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung, kau tahu itu sensitif. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Agar orang hak musuhnya itu latih. Serah orang teori sosial, masalah ini kurang sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir recet itu harus ditolong Abu Lahab.
Ya toh, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Orang sampai orang eno Muhammadiyah guys ya. Ya toh. Mulane wong ngaji tingkat saraf nomor-nomor. Saiki kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulat. Pakaian terus tergolong itu seakan-akan berat. Apa sih? Kalau bolak-balik dilapori ngoten, Gus tiyang niku niku zaman kula buruh niku ora tau digaji Gus. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enek. Lalu wong kuwi ya nek fase aja aku sembrono kiai ngajak fase. Mergo karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran, masih ambek wong sing tau dolimi kowe ora diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek ora iso aja aku didolimi kowe ora aku kok. Aku bocah. Melok dolim, ben dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi kena aja aku dolim. Wong pas wong iku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bare iki kowe males ngajak aku. Masuk ke sulit jenara saja, kalau yang mbakmu kadang iya ya, kasih dijak rasanya belum, yo berdukung sarap Allah, ngomong semua patung, Allah ngutus ihsan inna wa ta'ala kasabal ihsan Allah majib nopong lakoni ke api nah orang ngajak-ajak elek, misalnya saya kira bukan marah orang marah itu, wah jenis sugar gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau dibuat dari bisnis akhirnya pulau marah baik gerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendong tidak bisa kita tetap ngajarnya lagi ya jom dibuat dari wong ya takdir marah terus takdir sing sabar gak iso gus mau sabar itu tak tuntut dengan pengadilan pengacara itu larang tetap kandani pengadilan ya tambah marah wah cek gak nurut terus itu tetap kandani wis kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Ya piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sing ra dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula gak jaman didolimi. Yo nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Eleng-eleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati ora masalah sosial kudu absolut. Nah Allah ngajak-ajak anti Allah apapun baiknya sosial dia harus kita tentang dia ajakan itu pasti lagi pula begini loh utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah subhanahu wa ta'ala itu contoh paling cangkem paling elek aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim diutangi duit di gendong paling banter lagi 10 tahun nah utang jasa sampai pangeran sebab panjang urip mulai akhir pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan duanya sih gue rumah ya duanya nih apa paham ya terus mau nuais gampang-gampangan makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa jawab Allah Fir'aun lalu ada mudah-mudah coba kayak Musa sing kayak Musa itu dunia aku jadi pangeran dipangan kekasih ini penting kolaborasi gitu itu juga kemarin diukur kebenaran bagi servis nomor bahaya lalu di bujuk pulau itu sering gua didik misalnya butuh duit orang saya tak kayak 1 sen nah butuh 200 saya ini tawarai tak kayak 200 sen kalau jarang kayak pas bersama gitu jadi mulai orang larat banget kan maksudnya ya orang ya anak kiai yang bodoh pulau atau orang kelas sosial ajarannya agama itu uang amal itu nak rumah santri misalnya ngekei darah nanti saya tahu nggak saya urut saya bendine urut saya ajaran agama wong dulu kau oleh wong rapor nanti saja ngerti itu nggak saya kira mereka mau agak urut ujung mulai ngurus sip lagi swarga dunia akhirat sesuai kulino gak nuntut mereka kulpine urut kadang dia pulau urut nggak saya tapi di swarga dewean kira urut jurang sama lah ujungmu melayu mana kadang bujuk butuh sing soleh tapi soleh kan akhirnya soleh kan ya korban orang soleh ini aku cerita jadi bujuk itu dilatih ojo men kok latih kok manja akhirnya keterusan nuntut
Ben swarga ora, ya sing kawula 250 kuwe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya Nabi ngendikan mangkola lain, lo dah kolal jannah ono wa inzana wa insaro. Senajan tahu zina, tahu malik. Orang kok Nabi ngesano zina itu boten. Maknanya kebenaran sejati, nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zina lah, tetap Allah pengen. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.